Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Yohana. Nah adik-adik, hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Jadi, selamat Hari Anak ya buat adik-adik semua di rumah, tetap sehat ya. Nah adik-adik, apa kabarnya nih di rumah? Lause harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Nah adik-adik udah siap belum untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati agar kami dapat beribadah dengan baik hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Lause Juaria. Nah, kalau gitu adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik semua, kita ketemu lagi dengan Lause. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin kami, beri roh pengertian untuk kami bisa mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Apa yang disampaikan boleh kami ambil yang baik untuk kami lakukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami mohon pimpinan Tuhan. Amin. Adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap khususnya untuk adik-adik semua dan Lause-Lause semua yang melayani Tuhan, terus dijaga Tuhan, disertai Tuhan. Nah adik-adik semua, adik-adik pasti ingat bagaimana bangsa pilihan Tuhan. Pasti adik-adik masih ingat, meskipun kita kadang-kadang sering mendengar, sering melihat dalam gambar-gambar dalam sekolah minggu bagaimana bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel yang selalu disertai Tuhan. Apapun keadaannya, dalam susah, dalam senang,
Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kita tahu semua, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi kadang-kadang bangsa Israel ini memiliki sifat yang gak baik adik-adik, yaitu keras kepala. Dalam firman Tuhan dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana Tuhan memilih Saul menjadi Raja Israel yang pertama. Nah, adik-adik semua, bangsa Israel itu bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan langsung. Jadi kekuasaan mutlak di tangan Tuhan, dan semua yang disampaikan akan diberitahukan kepada nabi. Pada saat itu yang menjadi nabi adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel ini begitu berhikmat, begitu berjalan dalam pimpinan Tuhan, berjalan benar. Nabi Samuel lama-lama menjadi tambah umur, tambah usia. Dan waktu itu Nabi Samuel menjadi sangat tua adik-adik. Dan Nabi Samuel pelayanannya digantikan oleh kedua anaknya, yaitu Yoel dan Abia. Tapi sayang adik-adik, Yoel dan Abia ini berlaku tidak benar. Nah, adik-adik tahu kalau orang yang berlaku tidak benar, melakukan kecurangan, berbuat jahat, pasti bangsa Israel juga nggak senang dengan pimpinan Abia dan Noel. Nah, adik-adik semua, bangsa Israel ini merasa kecewa. Kemudian mereka datang menemui Samuel. Kemudian dia katakan, Bapak Samuel, kami ingin memiliki pemimpin seorang raja. Kemudian Nabi Samuel mengingatkan, Tuhan yang begitu baik mengasihi bangsa kita, Tuhan yang sudah menolong. Kamu tahu nanti kalau kamu memiliki raja, ada konsekuensinya, yaitu kalian semua 12 suku bangsa yang ada di Israel ini harus menyerahkan hasil panen atau upeti kepada raja. Tapi apa adik-adik? Mereka mendengarkan gak apa yang dikatakan Nabi Samuel? Nah, adik-adik, mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan dan yang disampaikan oleh Nabi Samuel. Kemudian Nabi Samuel berkata, ayo kita semua pergi ke Mispa. Berkumpulah 12 suku yang ada dalam kerajaan Israel. Nah, adik-adik, kedua-belah suku ini dikumpulkan. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, inilah yang difirmankan Tuhan, akulah Allah Tuhanmu, aku yang telah menyelamatkan bangsa ini keluar dari penindasan, keluar dari kesengsaraan dan penderitaan yang telah dilakukan bangsa Mesir dan kerajaan-kerajaan yang lain. Aku begitu mengasihi kalian, tetapi hari ini kalian menolak aku, Tuhan Allahmu, yang begitu mengasihimu, dan kamu menginginkan seorang raja sebagai pemimpin bangsa ini. Kumpulkanlah semua yang terbaik menurut suku-suku yang ada di bangsa Israel ini. Adik-adik, masih ingat berapa jumlah sukunya? Ada 12. Nah, adik-adik semua, di antara 12 suku itu dikumpulkan. Kemudian terpilihlah satu suku, yaitu suku Benyamin. Adik-adik, suku Benyamin adalah suku yang paling kecil. Kemudian dipilihlah mereka, kaum pria maju ke depan. Kemudian dari suku Benyamin ini dipilih lagi per keluarga-keluarga. Yang terpilih adalah keluarga Matri. Nah, di keluarga Matri ini masih dikumpulkan lagi, dipilih lagi para pria-pria yang gagah perkasa, yang begitu tegap untuk dipilih menjadi seorang raja. Dan adik-adik tahu, Tuhan memilih siapa? Ya, yang dipilih adalah Saul anak Kis. Wah, adik-adik semua dicari semuanya kemana? Loh,
Saul nggak ada. Di mana Saul? Kemudian mereka mencari ke sana kemari, mencari ke sana kemari, dan mereka tahu. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah orang yang kau pilih itu? Apakah ada di sini? Kemudian Tuhan menjawab, ada. Saul ada bersama kita semua, tapi Saul bersembunyi di dekat perlengkapan barang-barang itu. Bangsa Israel kemudian menjemput Saul ke tengah-tengah mereka. Dan adik-adik tahu, bangsa Israel begitu bangga karena Saul memiliki perawakan yang tinggi, tegap, lebih tinggi daripada pria-pria yang ada di bangsa Israel. Kemudian Nabi Samuel berkata, inilah seorang pria yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel yang pertama. Perawakannya tiada tandingannya. Kemudian bersoraklah seluruh bangsa Israel yang ada di Mizpah, dan mereka berseru, hidup raja, hidup raja. Kemudian Nabi Nathan menyampaikan lagi, menjelaskan kepada mereka dan memberitahukan, mencatat semua. Kewajiban bangsa Israel adalah membayar upeti, membayar hasil bumi kepada raja. Dan yang terpenting, mereka harus taat kepada Raja Saul. Begitu juga dengan Raja Saul, ada hak dan ada kewajiban. Raja Saul harus tetap taat kepada Tuhan dan peraturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan mau diingatkan oleh para nabi. Semua dicatat adik-adik sama Nabi Samuel, kemudian disimpan di Mizpah. Nah adik-adik semua, akhirnya begitu selesai Nabi Samuel berkata, pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Mereka semua pulang ke rumah, kemudian Saul juga pulang ke rumah masing-masing, tapi rumah Saul di Gibea. Saul pulang ke Gibea, ke rumahnya, diikuti oleh para pria yang gagah perkasa, yang tegap, yang sudah digerakkan oleh Tuhan hatinya, supaya mau mendampingi Saul dan mau mengikuti menjadi pendamping untuk Raja Saul. Tapi apa adik-adik? Semua setuju nggak? Kira-kira adik-adik kalau ada seorang raja, semua senang nggak? Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada juga adik-adik orang yang jahat. Mereka berkata, apa bisa berguna orang ini untuk memimpin bangsa Israel? Orang-orang ini begitu meremehkan. Tapi kita percaya Tuhan yang sudah memilih Saul, pasti Tuhan sudah mempersiapkan Saul menjadi raja dengan segala konsekuensinya. Nah, adik-adik semua, kita belajar hari ini tentang Raja Saul yang begitu taat ya. Kita tahu Saul tadinya dia bersembunyi. Tapi kenapa kok dia bersembunyi? Pasti ada alasannya. Karena Saul merasa, aku adalah suku Benyamin, aku adalah seorang dari suku yang terkecil. Aku ragu-ragu apakah aku bisa memimpin. Tapi adik-adik harus ingat, begitu Tuhan menetapkan, begitu Tuhan menentukan, pasti akan ditetapkan kembali dan diambillah Saul menjadi raja. Meskipun Saul bersembunyi, Tuhan menemukan Saul. Dan adik-adik semua, hari ini kita boleh belajar bagaimana ketaatan Saul. Dan ada satu hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita bernegara. Kalau di Indonesia, kita bentuknya adalah republik dipimpin oleh seorang presiden. Tapi kalau dalam cerita hari ini kita tentang Saul, tentang kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Kita juga harus taat kepada aturan-aturan yang ada di negara kita. Dan yang terkecil, aturan di rumah, di sekolah. Kita belajar untuk taat, untuk menyenangkan Tuhan. Kita belajar seperti Saul yang taat meskipun dia ragu-ragu, apa saya bisa? Tapi karena Tuhan berkehendak, Tuhan menetapkan,
maka terjadilah Saul menjadi raja. Dan kita belajar untuk lebih taat kepada Tuhan dan kepada orang tua ataupun guru. Demikian adik-adik, pelajaran ini boleh kita lakukan. Ada saatnya nanti adik-adik juga harus melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh belajar seperti Raja Saul yang taat kepada Tuhan. Ajarkanlah kami untuk belajar mentaati firman Tuhan, taat kepada Tuhan, juga hormat kepada orang tua dan guru. Di dalam Tuhan Yesus kami mohon, jadikan kami anak yang berbakti dan senantiasa diberkati dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan dan kita harus ikut perintah Tuhan ya adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, yaitu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah adik-adik, kita sampai di pengumuman. Yeay! Nah, pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu lalu adalah selamat untuk para pemenang, tetap setia ya. Dan pengumuman yang kedua yaitu pemenang lomba membuat tempat pensil dari kertas lipat dengan juri Cicilani adalah selamat kepada setiap pemenang, dan bagi setiap anak yang telah mengirimkan hasil karyanya juga akan mendapatkan 1 silver queen. Dan pengumuman yang ketiga, seperti biasa di akhir ibadah ada kuis dan ada 3 hadiah voucher candy bagi 3 pemenang. Jangan lupa ikutan ya adik-adik. Dan yang paling penting, jangan lupa minggu depan kita ada sekolah minggu online jam 10. Ikut ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.